Nah, udah itu kan. Tes 1 2 3. 1 2 3. 1 1 1 2. Bisa nggak ya? Yuk, masuk. Masuk ya. Dadah. Maaf teman-teman, ini adalah masalah teknis. Cek lagi suaranya. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Ya, ini kita lagi di Bondowoso, di Prajekan Bondowoso, di tempatnya Bu Misyani ya. Mohon maaf ini atas keterlambatannya, barangkali ada faktor teknis yang harus saya lewati dulu. Jadi kita baru bisa jam 10 ya, kurang lebih. Yang rencana janji saya adalah sekitar jam setengah 10, tapi tidak apa-apa, kita bisa mendapatkan informasi yang lebih penuh atau lebih baik ya, supaya kita bisa memahami tentang teknis budidaya tanaman pepaya California di Prajekan Bondowoso ya. Baik teman-teman, mitra-mitra, sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada, mitra-mitra nasari dimanapun Anda berada, sekarang kami di Bondowoso, Prajekan Bondowoso bersama Bu Misyani. Nah, silakan Bu Misyani, silakan memperkenalkan diri, nama lengkapnya dan lokasi lahan ini di mana. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misyani Triwaningsih. Alamat Sempol Prajekan Bondowoso, dan saat ini kami berada di lahan Dusun Pelalangan, Desa Bandilan, Prajekan Bondowoso. Oke, di Pelalangan Prajekan Bondowoso. Kalau yang mau datang silakan, mumpung kami masih ada di sini. Kami masih ngumpul-ngumpul di sini ya teman-teman, mitra-mitra. Nah, ini teman-teman dan mitra-mitra, ini pengen ketemu dan pengen tahu resepnya apa sih Bu ini. Tapi sebelumnya Ibu menjelaskan dulu nih, ini tanamannya tanaman pepaya apa dan jarak tanamnya berapa? Jenisnya yang saya tanam ini adalah pepaya California dan jarak tanamnya 2 kali 2 meter. 2 kali 2 meter ya. Iya. Kalau luas lahannya ini? Luas lahannya kurang lebih 400. 400. Jumlah Iya. tanamannya? Kurang lebih 1000. 1000. Wow, 1000. Kalau total lahannya berapa Bu? Total yang saya tanami pepaya semuanya ada mungkin 5 hektar. 5 hektar tanam Lebih. pepaya. Tapi Iya. cuma tempatnya enggak, petanya beda-beda ya, enggak cuma di sini ya. Iya, beda desa. Beda desa. Beda desa. Beda desa. Ada yang punya sendiri, ada yang mungkin sewa barangkali Bu ya. Iya, gadai Oke. juga ada. Gadai juga ada. Ada. Oke, macam-macam lahannya. Jadi totalnya kurang lebih sekitar 5 hektar. Nah, teman-teman, barangkali juga pengen tahu ini cara mulai dari awalnya gimana, kira-kira gimana Bu? Mungkin Ibu bisa ceritakan. Awal mula harus diadakan pembajakan, pengolahan tanah sampai tanah itu benar-benar gembur dan gulma benar-benar mati. Jadi setelah itu baru dibuat lobang 2 kali 2 meter jaraknya gitu. Setelah itu, setelah diadakan lobang, dibuatin lobang, baru kita melakukan penanaman. Lubangnya 30 cm, 30 cm, dalamnya 30 cm ya. 30 cm. Dengan jarak 2 meter kali 2 meter. Iya, Oke. betul. Ya. Kemudian bibit yang ditanam umur berapa? Dengan tinggi rata-rata berapa? 1,5 bulan, tingginya kurang lebih 35 cm, bisa sampai 40. 40 cm ya. Jadi Iya. tergantung dari, ini bibit dari mana Bu? Ada yang saya dari Jember, ada yang dari Malang saya, Pak. Banyak yang dari Jember atau dari Marang? Banyak yang dari Jember, Pak. Dari Jember. Kenapa Bu ambil dari sana? Iya, karena yang ngambil pepayanya Pak dari sana. Bosnya gitu loh. Oh gitu ya. Iya. Jadi mulai belajarnya dari sana, Iya. terus ngambil bibitnya juga dari Dari sana. sana, Ya, iya. jadi Ibu nggak membibitkan sendiri? Enggak. Oke. Kemudian gimana Bu langkah selanjutnya setelah Ibu menanam dari jarak tanam sudah ditentukan, lubang yang sudah ditentukan, kemudian ditanam. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Lubang tadi nggak diisi apa-apa ya? Enggak diisi apa-apa, Pak. Jadi langsung ditanam. Ditanam, Kemudian ya ditutup pakai tanahnya sendiri. Setelah itu dibiarkan sampai 10 hari. Setelah 10 hari baru kita melakukan pemupukan pertama. Setelah dipupuk pertama langsung diairi dari saluran, memang ada dari sini saluran air. Pupuknya dulu, ini pupuknya apa yang pertama nih yang diberikan? Pupuk yang pertama itu saya aplikasikan urea 1 sak, kemudian Monska 1 sak, pupuk granul dari NASA 1 sak. Satu sak 10 kilo kan ini? 1 sak 10 kilo. Iya. Jadi ini untuk 1000. Dicampur Untuk 1000, dulu. dicampur dulu. Kemudian diambil berapa per batangnya?
Diambil 1 sendok per pohon. Jadi dalam bentuk butiran ya, nggak disiramkan ya? Enggak, butiran. Ditebar begini? Iya. Oh, bukan disisipkan begitu? Bukan. Jadi tebar gini aja? Ditebar. Oke. Ya, kemudian? Kemudian setelah disiram. dipupuk, bukan disiram Pak, langsung diairi dari saluran itu Pak. Dari saluran, baru diairi. Setelah itu, setelah selesai diairi, sudah semuanya cukup. Nunggu 5 sampai 6 hari baru kita lakukan pengolahan tanah yang kedua, yaitu dengan cangkul, dicangkul. Dibumbun ya? Dibumbun jadi ke tanah pohon. di sekitarnya dinaikkan. Kira-kira berapa senti itu? Ikut jarak daun Pak. Cukup jarak daun? Iya. Jadi sekitar 1,5 sampai 1 meter sampai 1,5 ya kurang lebih ya? Kalau masih kecil ikut jarak daunnya aja Pak. Oh gitu? Iya. Seperti itu. Terus kemudian? Umur berikutnya, pemupukan kedua itu kurang lebih umur 25 hari. Tapi ada penyemprotannya nggak sebelum 25 hari? Enggak, untuk sementara enggak, belum. Oh, enggak. Oke. Setelah itu... Pupuk kedua berapa dulu nih? Apa saja umur 25 hari? Tetap yang kayak yang pertama. Urea 1 sak, kemudian granul 10 kilo, kemudian Ponska 1 sak. Untuk 1000 pohon 400 meter persegi kurang lebih ya? Iya. Ya. Ini untuk umur 25 hari. Iya. Ya, selanjutnya gimana, Bu? Selanjutnya setelah itu, setelah pupuk yang kedua diairi lagi, kemudian baru kita melakukan penyemprotan. Umur sekitar 30 harian itu. 30 hari, jadi 25 itu pemupukan yang kedua, 5 hari berikutnya kita lakukan penyemprotan. Ya. Dengan penyemprotan apa, Bu? Ini ya, kalau nggak salah ya? Iya. Oh, pakai ini? Poknasa dengan BSA. Poknasa dengan BSA. Caranya gimana, Bu? Caranya ini dicampur, kemudian ditambahkan air 3 liter, kemudian difermentasi selama 10 hari. Jadi, baru disemprotkan. Ini 3 liter, BSA-nya 1 kotak, POC-nasanya 1 botol, campur dulu, aduk dengan ya, 3 liter air. Dengan 3 liter air. Difermentasi selama 10 hari. Dibiarkan dulu kurang lebih sekitar 10 hari, kemudian dipakai disemprotkan di usia 35 hari. Oh, 30 hari. Iya. 30 hari dengan dosis 3 tutup campuran tadi. Iya. Ya, per tangki berapa? 16 liter. 16 liter. Jadi ini bisa disemprot berapa tangki, Bu, 1000 batang ini? 5 sampai 6, Pak. 5 sampai 6 tangki. Berarti ada sisa ya, Bu ya? Iya, banyak sekali Mas. Banyak sekali. Jadi ini campuran tadi bisa untuk berapa kali semprot? 5 kali semprot. 5 kali semprot. Iya. Jadi setiap seminggu sekali disemprot. Iya, gitu. Ngirit kalau gitu, Bu ya? Ngirit banget, Pak. Ngirit ya. Jadi teman-teman, ini kita pakai campuran yang sebegini aja cukup untuk penyemprotan sampai 5 kali penyemprotan ya, untuk lahan kurang lebih sekitar 400 meter persegi dengan 1000 batang pepaya. Ya, kemudian yang pemupukannya berikutnya gimana, Bu? Yang ketiga. Pemupukan yang ketiga itu tergantung pertumbuhan tanaman tersebut. Kalau semuanya tanaman tersebut itu kurang begitu bagus, artinya kerdil atau kurang gemuk gitu, itu bisa ditambah pemupukannya. Saya kadang nambahnya di granul. Oh, nambah di granul. Ya, tetap semuanya dari urea 1 sak, semuanya Ponska 1 sak, granul 1 sak. Itu granulnya ditambah dengan berarti dikasih 20 kilo. Dari 2 sak ya? Iya. Umur 60 hari. 60 hari itu yang pemupukan ketiga ya kalau nggak salah ya. Oke. Terus kemudian gimana, Bu? Ini umur 5 bulan ya sekarang ini ya? Iya, jadi belum dipanen ya? Belum dipanen. Tapi yang di sana udah ada yang dipanen ya? Sudah. Ya, saya dengar itu diambil sama pabrik, betul? Iya, betul. Diambil sama pabrik. Itu dihargai dengan grade A? Grade A. Ya, kenapa, Bu, grade A? Ya, karena punya saya itu pepayanya bisa tahan 1 minggu dalam suhu ruang. Suhu ruang. Ya, teman-teman Ibu yang nanam pepaya? Mungkin tidak nyampe, Pak. Enggak sampai seminggu? Enggak sampai seminggu sudah mulai busuk, sudah mulai terlalu masak gitu, terlalu matang. Oh, terlalu matang. Iya. Jadi ini dipanen nanti dalam bentuk masih sudah kuning atau sudah matang atau setengah matang? Setengah matang, Pak. Setengah matang ya. Iya. Jadi nanti akan dibawa ke pabrik. Biasanya dibikin untuk apa, Bu? Menurut Ibu, setahu Ibu? Ada yang dikonsumsi, masuk ke market itu. Sebagian kosmetik, Pak. Diambil getahnya atau diambil buahnya? Saya kurang paham kalau itu. Nggak tahu ya, Bu ya? Iya. Mana tahu mungkin Ibu tanya juga di sana. Enggak, saya kurang paham. Oh, gitu ya. Cuma sebagian katanya buat kosmetik. Sekarang kan banyak kosmetik dari pepaya, Pak. Kayak sabun, kayak hand body, kayak
apa namanya itu skincare. Oh gitu. Itu Pabriknya di mana? Kurang tahu Pak. Ya cuma yang ngambil itu dari Jember. Oh, banyak dari Jember ya. Iya. Ya kembali ke pepaya nih Bu ya. Ibu panen pepaya banyak yang grade A. Jadi kalau panen itu semuanya grade A atau ada grade B-nya atau ada grade C-nya atau gimana Bu? Punya saya tidak pernah ada 2 harga ya Pak. Oh, Semua 7 harga ya? Tidak ada 2 harga semuanya. Kalau semuanya diambil 4.500 semua 4.500 ada yang jadi menurut saya grade A semua gitu. Oh gitu ya. Kalau teman-teman yang lain ada yang grade yang lain Bu? Cuma dari harga memang kalah sama punya saya Pak. Kadang bedanya 1.000 atau 900 rupiah. Sama-sama grade A tapi beda harga. Beda harga. Atau ada yang kalau teman yang lain yang nggak pakai NASA ada yang jatuh sampai grade B ada nggak Bu? Ya ada sih Pak. Karena beda kualitas mungkin Pak. Oh beda kualitas ya. Kemudian apalagi Bu yang bisa disampaikan kepada mitra-mitra yang kebetulan ini sekarang lagi live ya, mungkin langsung tanya sama Ibu. Silakan tanya di kolom komentar mumpung kita masih ada di Prajekan Bondowoso sama Bu Misyani. Kalau ada yang pengen ditanyakan dengan Bu Misyani silakan tanya di kolom komentar ya. Ya saat ini ya karena ini sekarang kita lagi live. Nanti kalau kita sudah nggak live nanti bisa kontak langsung kepada Bu Misyani atau mungkin upline-nya. Ya kebetulan dia nonton juga nih ya. Nah apa kelebihan yang pakai NASA Bu yang setelah Ibu menggunakan NASA ini? Kelebihannya banyak Pak. Dari segi buah itu nyambung, tidak ada putus. Kalau saya kan juga ada yang tidak pakai NASA, jadi saya bisa membedakan. Yang tidak pakai produk NASA itu bunganya apa ya? Ada jarak gitu. Antara yang buah sama bunga ada jarak. Oh gitu. Jadi ada putus antara buah dengan bunga ada putus. Sedangkan yang pakai pupuk NASA, produk NASA itu nyambung antara buah yang pertama terus nyambung ke bunga. Tidak ada putus-putusnya. Terus dari segi buah lebih panjang, lebih besar gitu. Pernah ditimbang kira-kira satu itu rata-rata buahnya beratnya berapa? Punya saya yang sudah panen ada yang 2 kilo, ada yang 2,5 kilo Pak. 2 kilo sampai 2,5 kilo. Pernah nggak ada yang menghitung? Ini kan ada Ibu pernah nanam yang sampai 2 tahun ya? Kalau yang di sini umur 5 bulan, tapi ada juga yang pernah sampai 2 tahun. Kira-kira pernah sampai 1 batang itu kira-kira ya Bu ya, itu sudah sampai berapa kilo per batang? Per batang. Pernah menghitung? Tidak pernah menghitung Pak. Banyak sekali ya Pak. Banyak sekali ya? Soalnya saya itu per panen tiap minggunya satu tempat itu yang luas 400 bisa 3,5 ton Pak. 3,5 ton. Jadi dikalikan dah 1.000 pohon. Gitu. Banyak ya? Dibagi 1.000 pohon Pak. Dibagi 1.000 pohon ya, 3,5 ton. Iya, per panen itu. Per panen. Ya, per minggu gitu. Per minggu. Kalau total per panen per minggu berapa Bu rata-rata kalau sekarang ini yang Ibu punya? Saya yang bulan kemarin dapat 7 ton Pak. 7 ton per minggu? Per minggu. 7 ton per minggu kali harga? Waktu itu harganya 38. 38. Kali sendiri ya teman-teman harganya berapa per minggu Bu Misyani dapat duitnya ya. Jadi ya itulah yang Ibu Misyani dapatkan ya dengan menggunakan teknologi NASA, dengan pembukaan yang NASA yang benar dari sejak awal, maka Bu Misyani bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya tentu saja kalau teman-teman pengen mendapatkan hasil maksimal, mulailah dari awal kita menanam dari pengolahannya dan seterusnya kita menggunakan dengan teknologi NASA untuk meningkatkan produksinya. Kira-kira Bu Misyani pernah menggunakan NASA sebelum menggunakan NASA pada waktu penggunaan hama penyakit Ibu mungkin ya. Biasanya Ibu menggunakan pestisida dari NASA ataupun fungisida dari NASA belum? Belum ya. Jadi nanti kita barangkali tinggal tambahkan fungisida dan pestisida dari NASA di situ karena Bu Misyani juga pernah mencoba, saya pernah dengar bahwa ada yang sebelum pada saat kena hamanya dulu baru disemprot, setelah kena hamanya atau sebelum kena hamanya disemprot. Kira-kira pilih mana Bu? Pilih mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah tuh teman-teman ya, mencegah lebih baik daripada mengobati karena mengobati lebih susah ya Bu ya. Iya, banget. Obatnya susah. Lebih banyak. Lebih boros Pak. Lebih boros ya, iya. duitnya lebih banyak dikeluarin. Iya. Mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Jadi teman-teman semua ya nanti teknologi NASA bisa digunakan, mungkin bisa tambahkan dengan BVR, mungkin bisa tambahkan dengan Glio untuk jamurnya dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan-pesan khusus Bu untuk teman-teman mitra-mitra yang sekarang lagi nonton live di Facebook milik NASA ini Bu. Ya untuk mitra NASA di seluruh dunia mungkin. Jangan pernah takut untuk mencoba apalagi dengan produk NASA karena dengan produk NASA ini saya memang benar-benar
benar-benar sukses gitu. Dari segi pendapatan, dari segi pengalaman, juga dari segi tanaman memang benar-benar bagus begitu intinya. Jadi kepada teman-teman NASA semuanya, terus pakai produk NASA, karena produk NASA itu adalah produk organik, alami gitu loh, dengan tanpa banyak mengandung kimia. Jadi dengan produk NASA kita bisa mengkonsumsi pepaya tanpa banyak mengandung bahan kimia, begitu saja. Oke, ini kita ada teman-teman dari mitra-mitranya Pak Mujib, Bu Kusnul Hawatim, kemudian sini semua nih, sini semua nih. Ini orang-orang yang di belakang layar yang nggak nampak dari tadi. Pak Mujib kalau boleh masuk ke sini boleh ya kan? Ya, kita tutup ya teman-teman, mitra-mitra semua. Oh, pertanyaan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang langsung pada Bu Misyani, silakan ya di kolom komentar. Kemudian aplikasi produknya Bu, barangkali mungkin ada ditambahkan Bu untuk produk yang tadi, yaitu tadi diulang lagi. Oh, iya. Untuk produk yang di awal tadi yang di pemupukan pertama, kedua dan ketiga. Pemupukan pertama itu saya pakai urea 1 sak, Ponoska 1 sak dan granul 10 kilo. Ya, itu untuk pemupukan yang pertama Ya. di usia 25 hari, 35 hari dan 55 hari. Iya. Ya, kemudian yang untuk penyemprotannya itu Bu, kita bisa ulang Bu. Penyemprotannya memakai produk Poknasa sama BSA dengan ditambah dengan 3 liter air, kemudian difermentasikan selama 10 hari baru diaplikasikan dengan penyemprotan di pohon gitu. Oke, 3 tutup campurannya setiap minggu. Dan ini cukup untuk 5 kali penyemprotan ya selama 400 hektar 1000 batang. Baik, terima kasih teman-teman mitra-mitra semua dari Bondowoso, kita menyiarkan secara langsung ya. Ini ada teman-teman mitra-mitra kita yang ada di Banyuwangi, Bu Kusnul, ada Bu lali jenenge Bu Mujib. Ya, silakan coba tanam pepaya ya. Pepaya, mantap. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi pada teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Pepaya. Aduh,